Rekan-rekan akademia, Usep Suhud kembali dengan video baru. Jika Anda menonton beberapa video saya yang lalu, waktu itu saya eh, merencanakan sebuah penelitian ya yang topiknya tentang vaksin COVID-19. Jadi bagaimana perilaku konsumen. Saya anggap si masyarakat ini sebagai konsumen dari vaksin COVID ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Ya, ini ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ada 9 variabel ya. Jadi, apakah mereka memiliki intensi? Bagaimana apa istilahnya willingness-nya mereka untuk menggunakan vaksin buatan Cina? Karena di sosial media atau bahkan di media mainstream itu kencang banget penolakan sejumlah pihak. Ya, ini kita pengen lihat sikap mereka, apakah mereka akan memboikot, apakah mereka di sini terutama saya fokus pada vaksin yang buatan Cina ya, yang merek Sanofi itu. Walaupun Indonesia, pemerintah Indonesia ternyata membeli si apa namanya vaksin ini, mesennya nggak hanya dari satu merek tapi juga ada beberapa merek sebelumnya. Ini menarik juga kelak ya, merek ada beberapa merek, apakah si konsumen akan memilih. Jadi ada preference, brand preference nanti ya. Nah, dari kuesioner yang udah saya rancang, lalu saya meminta tolong menggunakan projects.co.id untuk menyebarkan kuesioner ya. Ini email saya advertising saya di ini, dan akhirnya terpilihlah satu orang yang saya pilih ya. Sebetulnya saya menyebarkan di dua wilayah, yang satu Jabodetabek, yang satu lagi di Bandung. Cuman yang Jabodetabek ini kerjanya lebih cepat. Saya minta 300 minimal, dapatnya berapa? Nah, di sini kita lihat hasilnya 313 ya. Ada 313 responden yang terpilih dengan syarat usianya 17 tahun ke atas dan beragama Islam. Kenapa beragama Islam? Karena di kuesioner saya karena ada isu-isu di lapangan itu tentang muatan halal. Ya, jadi saya pilih yang Islam karena mereka yang lebih sensitif dengan isu-isu. Jadi di sini dari 313, alhamdulillah semuanya ini ya, maksudnya lolos screening, artinya 313-nya itu semua data bisa dipakai. Terus apakah Anda pernah terinfeksi COVID? Ada 18 di antaranya pernah terinfeksi COVID. Terus kemudian, apakah orang yang tinggal satu rumah dengan Anda, rumah, asrama, kos, kontrakan gitu, yang pernah terinfeksi COVID? Ada 48. Terus artinya sebagian kecil dari mereka memang sudah terekspos atau hampir terekspos oleh COVID ya. Apakah ada orang terdekat Anda? Nah, ini lebih tinggi lagi. Yang serumah maupun tidak yang pernah terinfeksi. Ini orang terdekat ya, ada orang tua, adik, kakak, suami, istri, anak. 130. Wow. Ya, 130 artinya 42% dari total responden. Jenis tes apa yang pernah Anda Anda lakukan? Ternyata mayoritas itu belum pernah tes. Tapi di sini ada 95 orang pernah tes swab ya. Terus berikutnya, jika ada vaksinasi COVID-19, ini variabel pertama, ini cuman satu pertanyaan. Saya punya satu indikator, yaitu berupa ini, intensi mereka.
ya, dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dengan 7 poin. Dan mayoritas mereka bingung. Mungkin ya, mungkin tidak. Oh my God, ya. Ini menyedihkan ini. Artinya, mayoritas responden sekitar 226. Ya, 226 responden ini mayoritas banget. Mereka, they have no idea what should they do, gitu. Dan yang berikutnya 66 orang juga mengatakan mungkin. Sementara yang firm, ya itu 5. Ya, yang tentu ya 0. Ini artinya apa ini? Artinya apa? Artinya betapa perlunya edukasi kepada masyarakat. Bagaimana mereka supaya mau berbondong-bondong datang untuk vaksinasi. Ya, it's very sad. Nah, nanti kita lihat di sini. Pemerintah Indonesia membeli vaksin buatan Cina. Serba setuju Anda dengan pernyataan-pernyataan berikut. Ya, ini nanti akan saya ini variabel-variabel ini kemudian nanti akan saya olah seperti apa nanti ya model-modelnya. Yang pasti di sini profil dari responden ini mayoritas adalah perempuan. Ya, 55%, sisanya laki-laki. Usia responden usia muda antara 25 sampai 29 tahun. Ya, ini masih muda. Kenapa? Karena ini tentu saja akan dipengaruhi oleh penyebar. Jadi profesional yang saya hire usianya masih muda ya, 20-an awal, sehingga ini adalah lingkaran pertemanan yang bersangkutan ya. Terus kemudian status pernikahan belum menikah mayoritas ya 60%, sementara 39% sudah menikah. Mayoritas lainnya adalah sudah bekerja. Ya, ini para usia muda ini sudah bekerja. Terus kemudian tingkat pendidikan sarjana dan SLTA. SLTA saya percaya mereka masih duduk di bangku kuliah, sementara ini sudah lulus ya. Jadi kurang lebih sekilas seperti itu mengenai update mengenai riset vaksinasi ya. Sampai ketemu pada video saya nantikan video saya selanjutnya mengenai bagaimana pengolahan data dan bagaimana membuat model-model penelitian yang sudah saya rancang sebelumnya. Sampai ketemu lagi, semoga menginspirasi.